Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya barusan dari rumah sakit di daerah gara-gara sering rapat sama Pak Arif, Pak Adi, jadi sampai malam makan seenaknya, ternyata darahnya berantakan gitu. Jadi alhamdulillah kami sehat dan siap di jalan berjemur bareng dengan teman-teman semua. Nah, ada kata-kata there is no sacrifices is wasted. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Jadi jangan dikira demo-demo teman-teman PUK maupun berbagai federasi serikat buruh, GSPI dan sebagainya, PPMI tidak membuahkan hasil. Contoh nyata misalnya kemarin tentang upah yang sebelumnya menggunakan undang-undang Omnibus Law PP 36 itu akhirnya di-drop, tidak menggunakan PP 36 dan Menteri terpaksa mengeluarkan diskresi kebijakan. Dia gunakan Permenaker 18 2022 kemarin, dan itu jelas dalam sebuah forum pimpinan serikat buruh dan Kementerian Tenaga Kerja dia sebut bahwa kebijakan ini lahir karena ya kalian bergerak semua. Jadi kita bukan sama sekali pernah berhasil, kita banyak hasilnya. Tepuk tangan untuk perjuangan kita. Yang kedua, JHT itu 56 tahun kan, waktu itu ada peraturan kan. Kalau nggak salah Lem itu menggeruduk ke Menteri Tenaga Kerja waktu itu ya, geruduk ke, nggak lama kemudian berubah, dikembalikan lagi kepada itu hasil perjuangan. Tapi ingat, Permen itu peraturan menteri, ya mungkin 5.000, 10.000 orang cukup. Tapi karena ini undang-undang, ya kan, yang ngawalnya banyak, ada 560-40 anggota DPR, ada presiden dengan menteri-menterinya mengawal undang-undang Omnibus Law, maka yang datang harus 1 juta. Kita tunjukkan keseriusan kita tentang ketidaksukaan terhadap undang-undang ini yang membuat kita menderita dan membuat bangsa ini menderita. Kalau uang yang beredar di masyarakat karena dikurangi dari pesangon maupun dari gaji-gaji itu berkurang, maka daya beli rakyat secara umum itu rendah. Maka UMKM yang berjualan warung-warung dan sebagainya juga akan sedikit omset. Akhirnya apa? Kemiskinan secara masif akan terjadi. Jadi perjuangan kita bukan hanya kalau Anda punya uang, Anda nggak mungkin disimpan di Singapura kok, seperti koruptor itu atau oligarki itu. Anda punya gaji 7 juta, 10 juta, ya di Indonesia taruhnya. Dia belanja orang yang ada di Indonesia. Nggak mungkin Anda simpan uang itu di Singapura, di Inggris, di Cayman Island, nggak mungkin. Tapi kalau koruptor dan oligarki, dia simpan uangnya bukan di tanah air. Jadi pasti kalau kalian punya uang, kalian hidup sejahtera, akan berdampak kepada puluhan juta bahkan ratusan juta rakyat yang lain, akhirnya meningkatkan kesejahteraan bangsa kita. Jadi kesejahteraan buruh adalah instrumen untuk membangun kesejahteraan bangsa. Karena itu buruh harus berada di depan. Jadi saya berharap sekali dalam forum ini bukan hanya satu arah, tapi bagaimana langkah-langkah detail dan teknis untuk menggelar satu kegiatan damai tapi banyak. Karena banyak itulah yang menentukan bahwa kita bukan radikal, tapi kita sama-sama punya harapan yang sama dan ini jumlahnya sekian banyak. Ya kalau ternyata di lapangan terjadi dinamika, ya itu dikendalikan dengan baik. Pandang jagoannya itu mengendalikan dinamika lapangan ya. Tiba-tiba ada keputusan blokir jalan tol ya itu urusan pandang, nanti biar yang tangkap pandang gitu loh ya. Saya jujur ya, waktu 10 Agustus kan banyak banget tuh, 10 Agustus ya, dari timur dari semua lah udah pada sih, sejauh mata memandang tuh manusia dari DPR, kita melihat ke sebelah kanan tuh mungkin sampai semanggi sana, manusia belum nggak kelihatan, begitu juga ke kiri. Tiba-tiba ada orang lem pakai dapur apa nggak, saya nggak tahu, ke belakang, cek mana ada di belakang. Pak Ketum mengizin, gimana kalau kita blokir jalan tol Pak? Ya mungkin lo kita pertimbangkan. Kan kacau nih, kalau saya iya kan diblokir, kacau nih. Jadi ya itu jangan ke saya minta izinnya gitu Pak. Itu saja.
teman-teman, kita buktikan dalam sejarah bahwa undang-undang itu harus dicabut. Bukan kita mau menang-menangan, kita cabut dan duduk lagi bareng-bareng, mari kita diskusikan. Kan begitu kan? Jangan, jadi gini, pemerintah atau DPR sekarang ini kalau bikin peraturan itu kayak copet. Dia sembunyi-sembunyi, ya kan? Nah begitu ketahuan itu kayak rampok. Kita yang digebuk, kita yang dibunuh, kasarnya begitu. Kalau kita maling masuk ke rumah kita kan mengendap-endap kan? Dia nyuri masuk ke kamar kita, dia ambil barang kita. Kalau nggak ketahuan ya aman, barangnya hilang. Tapi begitu ketahuan kita yang bisa dibunuh kan? Nah, kira-kira sekarang begitu. Ya Pak saya silakan Pak Hadir, Pak Samsul, Pak. Nah jadi sekarang undang-undang ini ada lagi omnibus law kesehatan. BPJS kesehatan nanti ada di bawah menteri. Kalau BPJS kesehatan di bawah menteri itu cawe-cawenya lebih luar biasa. Jadi itu ngaco semua. Karena itu nanti tidak mustahil gerakan kita ini akan bergabung bersama-sama dengan berbagai elemen yang memang punya concern yang sama terhadap kebijakan, tidak hanya soal tenaga kerja tapi juga soal kesehatan yang juga kena kepada kita. Jadi intinya begitu, dan saya berharap bagaimana teman-teman bisa meyakini anggotanya tidak ada perjuangan yang sia-sia. Kalau tanggal 10 Agustus ini kita bisa menggelar begitu banyak, katakanlah sampai 1 juta orang, ya, saya yakin itu dicabut. Saya punya pengalaman yang bisa meyakini itulah. Tapi kalau yang hadir cuma 100.000 seluruh ya, bukan hanya kita saja dari Jabodetabek, itu saya yakin mungkin ya hanya diperhitungkan tapi tidak sampai kita bisa mendikte itu dicabut. Selamat berjuang, saya bersama saudara-saudara semua, dan insya Allah ini bagian daripada, kalau kita punya keyakinan beragama yang baik, bagian dari amal ibadah kita dalam menceritakan kaum musta'afin, kaum lemah, dan rakyat Indonesia yang tersingkir selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup baru, merdeka. Ya, terima kasih. Silakan dulu untuk Pak MJH tanda tangan secara simbolis di spanduk fakta integritas di depan Pak. Spanduknya ada di depan. Jadi silakan tim media untuk dokumentasi fakta integritas ini. Untuk Bapak mohon bantuannya spidol. Kemarin saya sudah minta tolong Bung Bedul dipersiapkan spidolnya. Silakan Bung MJH di depan spanduknya untuk tanda tangan. Ya, bareng-bareng disaksikan oleh kawan-kawan untuk tanda tangan. Nanti setelah itu balik lagi kemari. Bagi apa yang ya. Iya, semuanya. Makanya semuanya disaksikan pimpinan PK. Ya, silakan. Spidolnya mana? Silakan langsung. Spidol, panitia. Spidol mana? Adol ketemu juga berarti saya. Cuma negara lain. Negara lain. Silakan datang ke Bung Bedul. Spidol. Kemudian tolong satu untuk tanda tangan. Silakan. Tolong tahan. Lapor, dibantu PT-nya. Bung Raja, dibantu di bimbing ya Bung Raja. Bantu diarahkan ke lapangan semua. Semua tanda tangan, nanti setelah tanda tangan balik lagi ke sini. Tanda tangan plus nama. Asik. Bisa aja lah. Tangan. Kantor dulu nih. Yes. Ya. Silakan. Ya, ini aku udah membawa ini sendiri. Yuk semuanya PUK DPD semua. Parit. Yuk. Foto dulu. Kayaknya udah ini. Iya. Ini kosong. Ada dekat lagi gitu.
Halo. Kenapa, Bang? Tolong. Ya udah, Mas. Ini depan. Udah. Tinggal stempelnya. Tanda tangan. Siapa yang mulai? Ayo PUK semuanya biar banyak. Yang ada di sini semua tanda tangan. Ada amplop. Ada gas balik mana? Sekarang bukan dia orang SP yang Kompres dulu, Pak. Iya, kompres. Nah, sekarang udah pusing-pusing kan dia. Enggak ada teman. Coba kalau dia baik-baik gimana dia kan aneh di kompres. Biar kelihatan pakai lantas. Biar kelihatan pakai diri. Dalam aja. Saya sebentar Kan ada di dalam aja. Jadi para pemirsa kita lagi sedang menandatangani fakta integritas PUK dan nanti responnya nanti di dalam. Pokoknya semua para pimpinan akan tanda tangan fakta integritas. Siap mensukseskan aksi 10 Agustus Kepung Istana, Kepung Jakarta. Allahu Akbar. Itu Bang Neng. Neng All Star. Brengseknya jangan dipakai brengseknya. Ya, sekali lagi buat kawan-kawan yang ada pada pandangan, kembali lagi ke sini kita lakukan acaranya. Silakan kembali ke tempat semula. Kawan. Secara langsung.